Polisi menyatakan ada dua kelompok berbeda yang membubarkan diskusi di Kemang pada akhir pekan lalu. Dikutip dari tribunnews.com, meski berasal dari kelompok berbeda, namun para pelaku memiliki tuntutan yang sama, yakni penghentian diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi dalam keterangan pada Rabu, 2 Oktober 2024, mengatakan kelompok tersebut berasal dari pendemo dan orang-orang yang masuk dari pintu belakang hotel. Kuasa hukum pelaku pembubaran, Gregorius Upideo juga telah mengonfirmasi bahwa kliennya tak termasuk dalam kelompok pendemo. Dikatakan oleh Ade, aksi demo dilakukan bersamaan dengan pembubaran diskusi pada Sabtu, 29 September 2024, pagi. Kala itu, polisi tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan hotel. Namun di saat bersamaan, para pelaku pembubaran masuk melalui pintu belakang dan melakukan aksi pembubaran. Polisi kemudian menangkap 5 orang, yakni FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 diantaranya, yakni FEK dan GW, telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan polisi kembali menetapkan 1 tersangka berinisial Mister yang berperan memukul security. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV hotel. Diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pergerakan ya, jadi update-nya itu. Kemudian terkait audit atau evaluasi internal, perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Ya, sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, ini update menjadi 30. Kemudian warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen hotel Grand Kemang dan security Grand Kemang, ya, untuk mendalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Kemang. Ya. Itu rekan update-nya. Nanti akan kami update lebih lanjut jika ada perkembangan dari Bid Propam dan juga dari Bid Reskrimum Polda Metro Jaya, dalam hal ini Subdit Resmob dan Subdit Jatanas. Ya. Pak, izin Pak, yang MR itu bagian dari kelompok demo ya Pak? Bukan, ini beda, kan itu ceritanya berbeda. Propam Polda Metro Jaya memeriksa 30 anggota kepolisian terkait peristiwa pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Dikutip dari tribunnews.com, jumlah ini bertambah dari sebelumnya, yakni 11 orang. Para anggota kepolisian tersebut berasal dari Polsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. 1 diantaranya adalah Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Edi Purwanto yang baru menjabat kurang dari sebulan. Dalam keterangan pers pada Rabu, 2 Oktober 2024, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi tak merinci siapa saja yang ikut diperiksa. Ade juga belum dapat mengonfirmasi terkait kabar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal yang ikut diperiksa. Selain personel kepolisian, Propam Polda Metro Jaya juga turut meminta keterangan dari 6 warga sipil. Mereka terdiri dari pelaku, pihak manajemen hotel, dan security. Diberitakan sebelumnya, sebuah forum diskusi yang digelar di sebuah hotel di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan dibubarkan oleh orang tak dikenal pada Sabtu, 28 September 2024. Diskusi ini digelar oleh Forum Tanah Air, FTA, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dikenal kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Seperti Refli Harun, Said Didu, Maijen, Purnawirawan, Sunarko hingga sejumlah aktivis. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya didapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP
dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu. Ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan. Ya, pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.